Selamat siang, saya Agustinus Nikolaus Saputra ingin mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal capital budget merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran jangka panjang strategis, tapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran investasi produk aset tetap. Terdiri dari arus kas, nilai waktu, utang, dan biaya modal. Penyusunan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang, anggaran operasional yang kita susun berikut ini terdiri atas anggaran jualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran laba rugi. Perusahaan yang memproduksi kecap merupakan jenis perusahaan yang bergerak dalam struktur pasar produksi, sehingga anggaran jualan disusun pertama kali sebelum menyusun anggaran lainnya. Persediaan produk jadi akhir pada suatu periode merupakan sediaan produk jadi awal pada periode berikutnya. Ada rumus anggaran produk sebagai berikut. Produk jadi sama dengan jualan tambah sediaan produk jadi dikurang persediaan produk awal. Perhitungan arus kas masuk bersih. Setelah selesai menyusun anggaran jangka panjang, kemudian yang menjadi masalah adalah apakah rencana beli aset tetap atau usul investasi tersebut layak atau favorable atau tidak layak untuk disetujui. Aspek keuangan, sebelum menentukan layak atau tidak layaknya usul investasi untuk disetujui atau ditolak, terlebih dahulu perlu menghitungkan proses atau arus kas masuk bersih. Oleh karena untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usul investasi, ada beberapa metode yang menggunakan dasar perhitungan arus kas masuk bersih. Arus kas masuk bersih tanpa bunga. Seperti yang telah dikemukakan terlebih dahulu, bila usul investasi tersebut dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri, maka untuk menghitung AKMB digunakan rumus sebagai berikut. AKMB sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Penyusutan mencakup depresiasi, amortisasi, depresi, penghapusan utang, dan turun harga. Haruskah masuk bersih dengan dan bunga? Apabila usul investasi dibiayai dengan utang atau modal asing yang mengakibatkan pembayaran bunga, maka perhitungan arus kas masuk bersih atau KMB harus ditambah lagi dengan bunga setelah dikurangi pajak. Bunga setelah pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Bunga yang kurang 1 dikurang pajak. Metode penilaian usul investasi. Metode penilaian usul investasi yang dapat digunakan antara lain masa pulih, nilai sekarang bersih, indeks kemampuan, tingkat imbalan internal, tingkat imbalan atas. Masa pulih atau payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Metode masa pulih memperhitungkan arus kas masuk bersih, tetapi tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan tidak mengukur kemampuan nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih (NSB) atau Net Present Value (NPV) merupakan perbedaan antara nilai sekarang dan dari arus kas masuk sebagai hasil dari investasi dengan arus kas keluar untuk membiayai investasi. Indeks kemampu kemampuan laba atau LK, Profit Index, Profitability Index merupakan perlengkapan dari metode nilai sekarang bersih. Yaitu apabila terdapat beberapa usul investasi yang besar dan berbeda, tetapi masing-masing usul investasi menghasilkan net present value yang sama, sementara kita harus memilih salah satu dari usul investasi tersebut. Dengan demikian, kita harus memilih usul investasi yang mempunyai indeks kemampuan laba paling tinggi.
Akan tetapi bila dari masing-masing unsur tersebut menghasilkan nilai sekarang bersih yang berbeda, maka pilihlah unsur nilai investasi yang nilai sekarang bersih paling tinggi. Walaupun investasi yang dipilih ini mempunyai indeks kemampuan paling rendah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya.